Aceh itu berada di Pulau Sumatera, di ujung Pulau Sumatera, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan utara dan timur dengan Selat Malaka di Malaka. Jadi sebenarnya Malaysia di sini nih. Oke. Sekarang 23 daerah kabupaten kota ya. Dan ini menunjukkan warna-warna ini ya. Jadi sekarang kita berada di mana nih? Di warna apa? Warna kuning. Kita di sini nih, Banda Aceh ya. Ini Aceh besar dan seterusnya ya. Jadi ada informasi yang perlu kita tambahkan. Jadi hutan lobster itu di sini nih kan? Lobster di sini kan? Itu paru-paru dunia. Dan sempat kita sampaikan bahwa ini dari barat ujung Aceh besar kemari Banda Aceh kemari jalan tepi pantai ini kan? Ini kan jalan barat nih kan? Sampai ke Singkil ini panjangnya kurang 450 km. Dan di dunia ini hanya ada 2 jalan di tepi laut atau pantai yang panjang lebih 400 km, yaitu satu di Brazil, satu di Aceh. Kalau hutan ini tadi satu di Amazon, Brazil juga, satu lagi di Aceh, paru-paru dunia. Jadi kita mendapat itu karbon ya. Oke, jadi apa namanya? Ini jalur utara ya. Jadi kalau kita lihat, oke. Kalau kita lihat kerajaan ya, setiap kerajaan ya. Ini Aceh di sini ada Daya ya sampai ke Terumuan bawah Singkil mari. Kemudian kalau tengah ini ada Linge, Ishak dan sebagainya. Kabupaten Timur ada Poli atau Pedir ya, kemudian Samalanga, kemudian ada Teluk Samawi atau Teluk Semawe, kemudian ada juga Pasai yang besar, Pasai sini, kemudian kembali ada Perla ya, ada Teming ya, Tamiang ya. Nah ini perlu disampaikan kepada tamu supaya mereka tahu di mana posisi mereka sekarang ini ya. Oke, ini ringkas saja, sudah cepat. Kita daerah tropis. Alamnya sama dengan tempat lain ya, ada hutan, kemudian juga berbagai aneka ini ya, ada harimau, buaya, kawan. ilustrasi. Tapi progresnya ini memang tempat dari gambarnya Iskandar Muda itu wajah seperti ini ya. Ganteng ya? Ganteng kali Sultan Aceh ya. Oke, jadi Aceh memiliki ulama-ulama yang luar biasa. Di antaranya siapa? Syekh Hamzah Pansyuri. Siapa lagi? Nurdin Araniri. Syamsuddin Asmatrani. Kemudian Nurdin Araniri dan Abdul Rauf. Itu yang benar ya. Negeri ini negeri ulama, melahirkan banyak ulama wali-wali yang luar biasa. Sebab itu kalau negeri Arab itu dinamakan sebagai negeri Anbiya atau negeri Rasul dan Anbiya, negeri Nabi-Nabi dan Rasul. Aceh ini lakapnya negeri Aulia wa Syuhada, negeri para wali-wali dan juga syuhada perang ya. Oke. Ini ada satu kitab namanya Bustad As-Salatin, karangan di siapa? Siapa tahu? Nurdin Araniri itu mengarangkan bagaimana keadaan kerajaan Aceh waktu di zaman Sultan Iskandar Tsani. Iskandar Tsani ini adalah menantu Iskandar Muda ya. Oke, nah ini struktur kerajaan Aceh ya. Ada sultan ya, sultan di atas, ada sago-sago ya, di Sagoni. Kemudian ada nanggro-nanggro ya. Jadi sago-sago ini provinsi ya, sultan ini membangun negara. Nanggro-nanggro ini daerah ya, kemudian ada mukim-mukim kecamatan, ada kampung. Itu struktur kerajaan Aceh dulu ya, seperti itu. Jadi kalau kita sekarang kan ada kampung, desa, kemudian ada kecamatan, kemudian desa dan kota, provinsi dan negara. Sedangkan Aceh dulu kita tidak mengenal kecamatan, tapi kecamatan itu sama dengan mukim. Nah, ya mukim, kemudian Nanggro ini adalah provinsi, kabupaten kota, kemudian Sagoni provinsi, kemudian ini adalah sultan atau pemimpin negara. Jadi di atas itu ada sultan paling tinggi. Jadi kita dulu kerajaan kita ini kerajaan yang bentuknya federal sebenarnya. Gabungan-gabungan ya, jadi ada Pasai, ada Pedir, ada Daya, ada Keluak dan sebagainya. Nah ini ada informasi yang menarik, coba kita lihat ya. Dari sana dulu lihat. Ini adalah gambaran ini gambar ilustrasi ini berdasarkan dari kitab Bustanus Salatin karangan Syekh Nurdin Araniri ya. Jadi ini diceritakan ketika Sultan pergi ya. Jadi dengan pasukan bergajah, Aceh memiliki 900 gajah pasukan bergajah. Banyak ya. Seperti 900 buah tank gitu ya. Tank perang ya. Nah, ini istana lakarannya nih. Nah, sekarang kira-kira museum kita di mana nih?
posisi kita nih. Sini ya, daerah sini. Nah, ini depan kita sungai Kurung Aceh, Kurung Daroe ya. Ini Kurung Daroe, ini Kurung Aceh, ini Kurung Daroe. Nah ini iringan-iringan Sultan sholat di hari raya pergi ke masjid raya. Oke, ini bentuk lakaran ataupun lukisan. Sekarang kita lihat bentuk maketnya. Ini penting cerita ini ya. Banyak orang nggak tahu. Oke, di sini saja sampai ke sini. Oke, apa cerita di sini? Maket ini diceritakan berdasarkan huraian daripada kitab Bustanus Salatin. Di kitab itu jelas sekali katakan buah apa yang ada di taman itu, taman Ghairah itu di mana, gunungan itu di mana, berapa luas kerajaan istana sultan 4 km dan sebagainya kan, termasuk bunga-bungaan, kemudian Darul Iski. Oke. Ini maket istana Aceh zaman dulu. Jadi kalau kita di sini nih, ini di sini ada matai itu, matai yang ada bukit barisan itu nama Jabal A'la. Waktu dulu keraton ataupun istana dari dunia itu tidak memiliki sungai dalamnya. Jadi sumber air itu berdasarkan sumber air yang dikorek, ya. Maka kemudian ketika Sultan Iskandar Muda naik tahta, maka kemudian air yang sepatutnya mengalir ke arah Lam Temen sana tuh dipecah dua, dikorek kembali sehingga dipecah itu ada geci gitu kan. Jadi ketika dinampakkan itu Sultan Iskandar geci, Iskandar Muda coret, geci itu dia coret, dibelokkanlah sungai itu kemari masuk ke dalam kawasan gunungan keraton ya kan, semua sampailah dia mengalir ke Kurung Aceh itu, Kurung Aceh itu ya. Kurung Daroe, Daroe itu Darul Iski ya, Darul Iski ya. Jadi gici itu ada di SMA 7 ada pertigaan pecahan itu kan. Nah, sepatutnya dari situ dia bisa mengalir ke Lantemen ke sana, tapi dikoreklah, ini sungai yang dikorek yang dibuat. Kurung Daroe ini yang ini Kurung Daroe kan, lagu Rafli kan. Nah, jadi di sini nih kita lihat ini ada siapa? Gunungan. Gunungan ini taman yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1612 ya. Struktur bangunannya lebih kurang seperti bentuk Taj Mahal, tapi beda bentuknya. Tapi kita sezaman ya dengan Mughal ya. Jadi Aceh pernah menjadi 5 kerajaan Islam terbesar di dunia, yaitu Turki Utsmaniyah, kekhalifahannya Turki Utsmaniyah, Aceh Darussalam, Mughal India, Isfahan di Iran, Persia, kemudian Maroko, Afrika ya. Jadi waktu itu kita kerajaan besar. Jadi Mughal itu sama tahunnya dengan kerajaan Aceh zaman Iskandar Muda, Akbar Khan itu ya. Nah kemudian dikorek apa maksud saya Iskandar Muda mengorek membuat sungai di dalam istananya? Dia terinspirasi dari Al-Quran dikatakan bahwa tajri min tahtihal anhar, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir dengan tujuannya apa? Untuk mudahkan dia bersuci. Nah, tuis kan dalam lagu itu kan untuk mudahkan tuis sembahyang kan. Nah, itu hebatnya sekarang mudah waktu itu kan. Nah, menurut cerita dari Tan Sri Sanusi Junaid yang pernah menjadi menteri di Malaysia dan juga gubernur di Kedah, beliau mengatakan maket dasar inilah yang beliau sampaikan kepada Tun Mahathir. Akhirnya konsep dasar ini diambil bentuk Putrajaya hari ini, berdasarkan konsep maket pembangunan dari Taman Bustanus Salatin. Itu informasi yang saya dapat dari Tan Sri Sanusi Junaid almarhum, karena dia orang dekat dengan Tun Mahathir PM dulu kan. Maka dibangun hari ini lebih cantik. Kalau kita pergi Putrajaya kan istananya cantik, sekeliling itu ada sungai yang luar biasa, taman-taman sebagainya. Tapi inspirasi dasarnya dari bentuk taman ini. Kamu faham? Sanusi Junaid. Sanusi Junaid ya. Sri Johari. Oke, ini informasi ya. Oke, ini kita cepat aja di sini. Ini berapa kotak suara dan sebagainya. Oke, ini dirham ya. Aceh juga memiliki mata uang emas sendiri ya. Di nada dirham ya. Dan Pasai telah memiliki. Jadi itu bukti bahwa sebuah peradaban yang besar tinggi di sini ya. Kemudian juga ini surat perlapan kita tengok di atas. Ini surat-surat kerajaan Aceh ya. Surat-surat kerajaan Aceh kepada negara-negara luar ya, termasuk surat Aceh kepada Ratu Inggris waktu dulu ya. Ini dikatakan surat emas. Boleh baca sini ya kan? Surat dari Kudus, apa itu? Surat dari Kudus Sultan. Jadi ini surat ke Turki ya, surat ke Turki. Kemudian lagi berbagai surat lainnya ya. Ini ambasador atau duta besar Aceh yang ini lakaran, yaitu Tuanku Abdul Hamid ya, dubes Aceh ke Belanda waktu itu. Kita terus saja. Iya, itu rupanya. Oke, ini tadi sama ya.
kitab manuskrip Aceh ya. Oke, satu lagi ini oke. Di antara karya terbesar daripada Syekh Abdul Rauf Asingkili ya, yaitu kitab Miradut Tulab, yaitu kitab fikah ya, kitab fikah yang cukup lengkap di zaman itu merupakan huraian daripada kitab Al-Um Imam Syafi'i ya. Syarah ya, syarah lembab tertentu ya. Kemudian juga Tarjumanul Mustafid, yaitu kitab tafsir yang pertama dalam bahasa Melayu Jawi. Sebelum ini orang susah baca tafsir di Nusantara ini ya, tapi Syekh Kuala lah yang membuat kitab tersebut yang akhirnya disempurnakan oleh anak muridnya. Siapa tahu anak murid Syekh Kuala dari Turki? Baba Daud Rumi ya. Oke. Ini armada perang Aceh memiliki 40.000 pasukan laki-laki ya, kemudian dengan kapal-kapal yang berbiasa meriam-meriam ya. Salah satunya meriam lada Secu Pak itu lada yang dari itu ketika Aceh persembahkan lada ke Turki akan ditukar dengan meriam ya. Itu harus tambah. Oke. Ini lempengan emas ya. Kemudian ini penting nih. Ini kubur siapakah dia? Putri Nahrisha. Ya, dia cicit ya. Mariko Salah itu dia masuk cicit lah kalau pangkatnya ya. Oke. Jadi kalau tadi kita melihat beberapa tulisannya marmer ya, arti marmer waktu itu. Jadi gini, kalau kita ke Pasai ini kita bisa menemukan bentuk ini. Ini bukan makamnya, tapi hadiah makam. Jasadnya bukan di dalam ini. Tapi dulu orang-orang menghargai seorang sultan, seorang sultanah, maka di atas kepemimpinan yang sangat adil, sangat baik, maka mereka membangunlah hadiah makam di sebelahnya. Di sini ada ayat surah Yasin lengkapnya. Jadi ukirannya cantik sekali ini, coba lihat ya. Di marmer ini bukan asli ya, ini duplikatnya. Nah, ini adalah hadiah makam dari ya Sultanah Naharasyah ya, binti Sultan Zainal Abidin ya, dari Kerajaan Samudra Pasai ya, yang merupakan sultanah yang pertama di Asia Tenggara. Ya, jadi lebih awal dia tahun 1400 ini, lebih duluan daripada Safiatul Safiatul ini. Safiatul ini Aceh Darussalam ya. Ini masuk Samudra Pasai. Oke, kita percepat lagi ke atas.